padahal. Apa ya Ustaz? Ya Ustaz. Afwan. Tafadhali mungkin pertanyaan dari Ukti Fadila menjadi pertanyaan terakhir. Nah, sudah Raisen, Ukti Fadila bisa meng-unmute dan bertanya kepada Ustaz. Ukti Fadila. Naam. Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Baik, barakallah. Nah, izin bertanya Ustadz, ini pertanyaan dari teman saya. Jadi beliau cerita bahwa ketika pulang kampung ke rumahnya itu mengalami hal-hal yang aneh katanya. Seperti di ruang tamu rumahnya itu ada beras kuning dan juga di kelambu kamarnya. Kemudian orang tuanya memanggil yang katanya orang pintar seperti itu Ustadz. Nah kemudian orang ini meminta baju-baju teman saya ini kemudian dibawa ke ruangan yang dia tidak tahu dilakukan apa, seperti itu Ustadz. Nah, setelah keluar dari ruangan itu, orang ini bilang kalau ini adalah kiriman orang jahat yang iri katanya sama keluarga tersebut. Nah, kemudian teman saya ini diberi air mineral yang suruh menyiramkan di depan kosnya katanya biar aman, seperti itu. Karena kan beliau sedang kuliah. Nah, tetapi sekarang teman saya ini kepikiran Ustadz akan kejadian itu, apakah dia dan keluarganya melakukan hal yang syirik dan apakah itu membuat dia dan keluarganya keluar dari Islam. Kemudian apa yang harus dilakukan agar dia sekarang ini dia kepikiran terus Ustadz, jadi seperti tidak tenang karena dia mengira dia sudah melakukan perbuatan yang syirik tersebut. Bagaimana caranya dia untuk bertaubat dan apakah dia dengan melakukan seperti itu dia termasuk keluar dari Islam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Berkaitan dengan datang ke dukun, bertanya kepada mereka. Itu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal lahu salah 40 yawm. Barang siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar yang dia cerita tentang hal-hal yang akan datang, ini itu umpamanya, maka dia telah tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau dia datang dan percaya, bertanya kemudian dia percaya atau fasa'alahu, lalu dia bertanya kepada orang tersebut, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang tahu dengan yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik, kalau tadi sepertinya ritual itu ritual untuk mengusir sihir. Dan sihir ini termasuk dari kekufuran, termasuk yang membatalkan keislaman adalah belajar ilmu sihir atau meminta agar disihirkan fulan. Dia nggak menyihir tapi dia meminta, itu termasuk dosa-dosa besar. Jadi wallahu a'lam, kalau dikatakan apakah dia sudah keluar dari Islam, semoga saja tidak. Sehingga yang perlu dilakukan sekarang adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ternyata tadi dalam ritual itu tidak ada menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, karena kadangkala ada dukun-dukun yang minta kita menyembelih kambing, menyembelih ayam, ya, melakukan ritual-ritual seperti itu, yang tentunya itu salah satu bentuk kesyirikan karena kita menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Jadi mungkin nanti perlu dilihat, yang jelas sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, minta kepada keluarganya, minta kepada dia juga untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan semua dosa itu diampuni sama Allah Azza wa Jalla asalkan orang itu kembali kepada Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Maka segera memperbaharui keimanannya, memperbanyak ketaatan kepada Allah SWT. Dan sebagai ukhti yang bertanya, tolong kau sampaikan kepada keluarga kalau kita seharusnya memohon kepada Allah SWT. Kita tidak memohon kepada mereka karena meminta bantuan penyihir untuk melepaskan sihir itu haram, nggak boleh. Walaupun kita tidak melakukan kesyirikan, artinya kita tidak melakukan sihir tersebut, tapi kita meminta bantuan penyihir untuk melepaskan sihir itu termasuk dosa besar. Karena kita meminta orang itu akhirnya melakukan sihir juga untuk melepaskan sihir itu, walaupun dalam masalah ini disebut nashrah, ya, atau nushrah.
kalau nggak salah seperti itu. Sedangkan dalam agama kita yang disyariatkan adalah ruqyah. Jadi bukan menolak sihir dengan sihir, tapi menolak sihir dengan ruqyah syariah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah menetapkan kita di atas agamanya dan mematikan kita husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.